Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Makosidul Falasifa Samsudin. Saya guru SDN Salatiga 03 CKP Angkatan 11 Kota Salatiga. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam dan bahagia. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Untuk yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Satu, saat saya mengajar, saya memberi perlakuan dan menuntut perolehan hasil tugas akhir yang sama pada semua murid tanpa memperhatikan karakteristiknya. Yang kedua, suasana pembelajaran yang diharapkan adalah tenang, diam, dan fokus memperhatikan. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian kognitif. Yang keempat, pembelajaran dikatakan sukses ketika banyak murid yang telah tuntas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, baik kognitif, afektif, psikomotorik, budaya sosial, maupun spiritual. Yang kedua, guru bukan lagi penuntut, tetapi penuntun bagi murid sehingga memiliki peran sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran bukan objek sehingga lebih berpusat pada murid. Yang keempat, guru harus ikhlas, sabar, dan setulus hati dalam memberikan pelayanan kepada murid. Yang kelima, guru harus mampu menggali, memahami, dan mengembangkan karakteristik murid. Yang keenam, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan tugas berdasarkan karakteristik, minat, bakat masing-masing. Yang ketujuh, pembelajaran dirancang dengan memperhatikan kodrat zaman murid, karena zaman saat ini berkembang secara cepat. Yang kedelapan, pembelajaran dengan memperhatikan sosial kultural sebagai bagian kodrat alam murid. Yang terakhir, pembelajaran yang menanamkan nilai budi pekerti pada murid. Sehingga saya harus menjadi contoh teladan yang baik untuk murid saya sesuai trilogi Ki Hajar Dewantoro. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? 1. Merancang pembelajaran yang inovatif, interaktif, menyenangkan, dan melibatkan murid. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan juga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. 4. Pembelajaran yang menanamkan aspek budi pekerti dan juga pencapaian profil pelajar Pancasila. 5. Menerapkan sistem Among pada pembelajaran. 6. Menggali dan memahami karakteristik murid dengan melakukan asesmen diagnostik dan menjalin komunikasi yang baik. Kesimpulan, murid adalah subjek yang sedang bertumbuh, bukan lagi menjadi objek pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran yang dirancang pun harus berpihak pada murid dan gurulah yang bertugas menuntun mereka untuk menebalkan kodrat alam yang mereka miliki masing-masing. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro inilah yang perlu segera diterapkan dalam pembelajaran.
agar murid dapat bertumbuh dan menjadi pribadi yang merdeka, penuh keilmuan, berbudi pekerti luhur, dan berguna bagi dirinya maupun masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.